Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini. Allah masih memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak. Allah kasih kita di siang hari ini masih panjang umur, diberikan nikmat sehat walafiat, diberikan nikmat iman dan Islam, taufik dan hidayahnya, sehingga di siang hari ini kita mau memenuhi panggilan Allah, berkunjung ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan kewajiban kita. Dan kita harapkan mudah-mudahan ibadah yang telah kita kerjakan, yang akan dan sedang kita kerjakan, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tidak ada hentinya kita sampaikan kepada pimpinan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya, yang kita harapkan dengan salawat ini mudah-mudahan beliau kelak di hari kiamat masih mau memberikan syafaatnya kepada kita semuanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat Allah yang kita rasakan di siang hari ini berlebih. Kenapa? Karena taufiknya Allah dan hidayahnya Allah masih Allah tambahkan kepada kita, sehingga kita masih mau duduk di sini setelah sholat. Setelah kita qobliyah, kemudian sholat zuhur, kita ba'diyah, dan kita masih mau duduk sekedar mendengarkan ilmu-ilmu yang mana ilmu ini adalah warisan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah riwayat dalam kitab Nashihud Diniyah karangan Al-Habib Abdullah bin Ali bin Husain Al-Haddad, beliau ini pernah mengatakan bahwasannya ada hadis yang berbunyi, barang siapa yang hadir di majlis ilmu sa'atan, sebentar aja, sejam aja, ya, satu kali hadir aja, ini katanya khairun min salati alfi rakaah, lebih utama dibandingkan salat 1000 rakaat. Ini menurut baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi bayangkan, kita hadir di sini mungkin cuma sampai jam 1, ya, tapi pahala yang Allah berikan, masya Allah, sangat besar, lebih besar dibandingkan kita sholat 1000 rakaat. Ada nggak nih jamaah Masjid Al-Hidayah yang berani sholat 1000 rakaat sehari? Ada yang mampu? Ya, jangankan 1000 rakaat, kita Ramadan aja 2-3 masih bolong-bolong gitu. Ya, yang 8 juga masih bolong-bolong. Gimana 1000 rakaat? Makanya ya, seorang cicit Rasulullah SAW yang bernama Sayyidina Ali Zainal Abidin, Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, beliau dapat gelar Zainal Abidin. Kenapa? Karena setiap malam beliau mampu sholat sunnah 1000 rakaat setiap malam. Bukan saat seumur sekali, bukan, setiap malam. Dibayangin, makanya diberi gelar Zainal Abidin, perhiasannya orang-orang yang ahli ibadah. Nah, ini kita bisa dapat fadilah lebih dari itu dengan cara apa? Menghadiri majlis ta'lim ini, majlis ilmu. Dulu dalam sebuah riwayat Nabi pernah melihat di Masjid Nabawi ada 2 kelompok sahabat. Yang pertama berzikir bersama-sama, yang kedua membahas ilmu. Ketika ditanya sama sahabat yang lainnya, ya Rasulullah, mana yang bagus? Zikir sama-sama atau bahas ilmu? Kata Rasulullah, dua-duanya bagus. Akan tetapi yang bahas ilmu ada nilai lebih, kata Rasulullah. Kenapa? Karena kalau zikir manfaatnya mungkin hanya bagi yang berzikir saja, dapat pahala, mendapat keberkahan. Akan tetapi membahas ilmu, ya, ini manfaatnya gak cuma untuk yang belajar. Nanti mungkin dia pulang, dia dapat ilmu pengetahuan, dia sampaikan ke istrinya, sampaikan ke anaknya, sampaikan ke dia punya murid-murid yang lain. Nah, ini manfaatnya ya ta'adda, akan terus berlanjut. Oleh karena itu, tempat-tempat seperti ini, majelis ilmu seperti ini, ada hal-hal tempat yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kebetulan saya, mungkin ada yang belum tahu ya namanya, nama saya Abdul Hafidz Ghazali. Ya, saya ini kenal dengan Pak Marianto belum lama nih.
Beliau pernah silaturahmi ke rumah orang tua saya, kebetulan ketemu dan kita berbicara sedikit, ingin ada pengajian, mungkin bahasanya fikih katanya. Ya, jadi insya Allah mungkin saya seandainya Allah kasih kesempatan, kita bisa berlanjut pengajiannya akan kita bahas tentang fikih, yang mana saya memilih fikih yang saya bahas ini adalah fikih mazhab Imam Syafi'i, tanpa kita merendahkan mazhab lain, enggak. Kenapa kok dipilihnya mazhab Syafi'i? Karena orang-orang Indonesia pada umumnya ya rata-rata memakai fikih mazhab Imam Syafi'i. Nanti mungkin dalam beberapa permasalahan akan kita terangkan bagaimana di mazhab lain, gitu ya, supaya kita mengerti. Orang kalau mengerti ilmu, ya, ini tidak akan gampang menyalahkan orang lain. Ya, lihat ulama-ulama dulu. Apa sih arti fikih sebelumnya? Fikih itu dalam segi bahasa Arab, arti fikih itu faham. Makanya orang dikatakan faqih, artinya orang yang faham ilmu agama, ilmu syariat. Ya. Nah, arti fikih secara istilah, secara syariat adalah al-ilmu bil ahkam syar'iyyah. Ilmu yang suatu ilmu pengetahuan yang membahas tentang hukum-hukum syariat. Jadi ini pembahasannya tentang syariat, bukan masalah tauhid. Kalau tauhid lain lagi, ilmu kalam namanya atau ilmu tauhid. Bukan masalah tafsir, ya, itu ada ilmu khusus. Bukan masalah lughat tata bahasa, itu ada ilmu khusus, nahwu atau sharaf atau i'lam dan lain sebagainya. Tapi yang dibahas oleh fikih adalah ilmu syariah, al-ahkamu syar'iyyah, ilmu syariat tentang hukum yang berhubungan dengan 5 atau 7 hukum. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang mubah, ada yang haram, ada yang sahih, ada yang batil. Ini pembahasan fikih. Dan ini mungkin akan kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari mulai kita sholat, kita wudu, ya, kita sedekah, kita jual beli, bahkan kita menikah. Ini semua pembahasannya fikih. Sah atau tidak, ini makruh atau halal, ya, atau haram, ini sunnah atau tidak sunnah. Nah, ini semakin luas, makanya fikih itu tidak ada berhentinya. Semakin berputar zaman, perkembangan terus menerus fikih. Akan ada fatwa baru. Kenapa? Karena masalah-masalah bertambah terus. Ya, nah ini hebatnya fikih, ilmu yang nggak ada habis-habisnya. Makanya ulama-ulama terus pemikirannya berjalan terus. Nah ini perlu kita pahami bahwasanya fikih itu ilmu tentang hukum-hukum syariah al-amaliyah, ilmu syariat yang berhubungan dengan amal pekerjaan kita, baik dari segi ibadah atau munakahah pernikahan atau muamalah transaksi, ya, atau hudud. Nanti hudud itu hukuman kalau kita pidana misalnya, kalau orang mencuri bagaimana hukumnya, ya, orang membegal jalan gimana hukumnya. Ini semua pembahasan di fikih, ya, bukan masalah hati. Kalau hati ilmu tasawuf namanya. Walaupun tasawuf itu berhubungan sama syariat, tapi masalah yang dibahas itu bukan pekerjaannya, tapi hati seseorang. Itu tasawuf. Kalau fikih amal perbuatan, ya, al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah, yang diambil berdasarkan dalil-dalil secara terperinci. Jadi setiap ada hukum yang ditentukan oleh seorang ulama atau dari para ulama kita ini yang terdahulu, itu nggak cuma ngomong ngalur ngidul, nggak ngarang sendiri. Contoh misalnya, kiai, rukunnya wudu ada berapa? Kalau ada kiai bilang rukunnya wudu ada 6, dari mana kiai dapat? Ya kira-kira saya hitung sendiri. Ini namanya bukan fikih. Fikih itu ada dalilnya. Kalau Anda mengatakan wudu itu ada 6 rukunnya, sebutkan dalilnya. Baik itu Al-Quran ataupun hadis ataupun ijma' ataupun qiyas para ulama. Jadi sumber hukum dalam mazhab dalam fikih Islam 4: Al-Quran, sunnah, ijma' dan qiyas. Ini harus ada dalil-dalilnya. Ya, jadi bukan karangan sama sekali. Ketika mengatakan sholat itu wajib, ada dalilnya. Ketika mengatakan sedekah itu ada yang sunnah, ada yang wajib, ada dalilnya. Ini pembahasan fikih pada dasarnya, semuanya seperti itu. Yang mana fikih ini terkena hukum ini kepada orang-orang mukallaf. Siapa itu mukallaf? Nah, kita kena nggak nih? Apakah kita termasuk mukallaf atau enggak? Mukallaf itu artinya aqil wa baligh, orang yang sudah berakal sehat dan sudah baligh. Artinya, ya, kalau ada orang akalnya nggak sehat, gila misalnya, berarti dia tidak kena aturan fikih sama sekali. Ada orang gila wajib sholat nggak?
Nggak wajib. Seandainya pun disuruh juga nggak bakal paham. Orang gila, karena akalnya nggak sehat. Ya, maka dia nggak dosa nggak sholat, dia nggak dosa nggak puasa, orang gila. Jadi kalau bapak-bapak mau nggak wajib sholat, nggak wajib puasa, silahkan jadi orang gila kalau mau. Ya, nggak wajib apa-apa, nggak kena kewajiban. Karena yang terkena hukum ini adalah mukallaf, yaitu orang akil. Syarat berikutnya baligh, sudah baligh. Apa itu baligh? Baligh itu mencapai batasan kena paksaan dalam syariat, dalam agama. Jadi mau nggak mau harus ikut aturan syariat. Ya, ini namanya baligh, sudah mencapai batasan paksaan dalam agama. Nah, mungkin bapak-bapak insya Allah rata-rata udah pada baligh ya. Cuma pertanyaan saya, apa tanda-tandanya kita sudah baligh? Nah, ini kadang kita banyak yang nggak tahu nih. Pokoknya Ustaz udah gede aja. Ya gedenya berapa batasannya? Apa yang badannya 70 kilo? Apa yang tingginya 160 cm? Apa batasan baligh? Nah, ini dibahasannya di mana? Di fikih nih. Ya. Pembahasan fikih salah satunya adalah tanda baligh. Orang dikatakan sudah baligh itu kapan? Karena dipaksa syariat. Yang pertama tandanya ada 3. Yang 3 ini ada pada perempuan, tapi yang 2, yang laki-laki hanya 2 tanda-tandanya. Yang pertama yang adalah pada laki dan perempuan, tanda baligh apabila seseorang sudah berumur 15 tahun. Hitungan bulan Islam. Hitungan tahun Hijriah. Makanya kita kalau bisa ketika lahir atau anak-anak kita nih, kita catat tahun Islamnya, tanggal Islamnya. Misalnya kita kan apalnya biasanya Masehinya doang ya. Tanggal berapa? 1 Januari, Islamnya belum nggak tahu. Nah, ini kekurangan kita. Tapi alhamdulillah sekarang udah ada kalender Hijriah yang digital tuh. Tinggal tekan 1 Januari misalnya 2010, ketahuan tuh tanggal Islamnya berapa. Ini udah gampang sekarang. Jadi bisa kita tahu sekarang. Supaya apa? Supaya tahu apakah ini anak sudah baligh atau belum. Karena kalau sudah berumur 15 tahun, mau nggak mau dia sudah dikatakan baligh. Artinya sudah kena kewajiban sholat, wajib puasa, wajib tutup aurat, mau atau tidak. Ya, ada orang tua nih lemah. Terkadang saya lihat anak perempuan nggak menutup aurat, dibilang nanti belum dapat hidayah. Hidayah bukannya kita tunggu, kita cari hidayah itu. Kan ada yang begitu tuh. Ustaz belum dapat hidayah, biarin dulu. Jangan, kita ajar, kita bimbing dia biar dapat hidayah. Ya. Kalau sudah umur 15 tahun, mau tidak mau Anda sudah dikatakan baligh kalau laki-laki, atau balighah atau perempuan. Ini sudah kena kewajiban syariat. Yang kedua, tanda baligh bagi laki-laki dan perempuan, khurujul mani. Sudah keluar air mani. Dengan syarat sudah di atas umur 9 tahun. Ini udah pada mimpi basah belum nih? Ya. Ini udah bolak-balik bahasanya. Ya, kalau sudah keluar mani baik dengan cara yang halal. Kalau udah umur 9 tahun keluar air mani dengan cara yang halal. Apa yang halal itu? Mimpi kan kita nggak mau datang sendiri. Ya, berarti dia setelah keluar air mani dikatakan sudah baligh. Dia wajib mandi junub, dia wajib sholat dan lain sebagainya. Ya, atau dengan cara tidak halal. Naudzubillah. Paham dengan cara tidak halal? Dalam istilah fikih nggak ada tedeng-tedeng ya, nggak ada tabu, malu besar, malu nggak ada. Fikih itu bukannya jorok, bukannya porno. Harus jelas. Ada cara mengeluarkan mani tidak halal. Bagaimana? Dipaksa keluar. Nah, bisa paham kan maksudnya? Masturbasi kalau perempuan, onani kalau laki-laki. Dipaksa keluar. Keluar air mani berarti dia sudah baligh. Kan dipaksa Ustaz, walaupun dipaksa. Namanya sudah keluar mani, baik dengan cara halal atau tidak halal. Ini kalau sudah berumur 9 tahun lebih berarti itu sudah baligh, ya. Kemudian yang ketiga, ini khusus perempuan, tanda baligh adalah apabila perempuan yang sudah berumur 9 tahun keluar darah haid. Nah, ya, ini berarti sudah baligh. Nah, kalau sudah memiliki salah satu dari ciri-ciri ini, alamat ini, berarti kita sudah baligh. Insya Allah yang hadir di sini saya yakin rata-rata sudah baligh semua. Mungkin bukan balik lagi, sudah bolak-balik kali, gitu ya, udah kelewatan. Nah, ini kalau sudah mencapai baligh berarti kita sudah kena paksaan mengerjakan syariat, mengerjakan ibadah. Untuk mengerjakan ibadah perlu ilmu. Karena kenapa kata Al-Imam Ibnu Ruslan dalam kitab Subhatnya, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, maka ilmunya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal kita, kalau kita sholat gak ada ilmu, gak diterima. Puasa kita, ya, wudu kita gak pakai ilmu, gak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya perlu hadir majlis lain seperti ini supaya kita mengerti ilmunya.
Ya, nah inilah salah satu gambaran tentang pentingnya ilmu fikih. Dan ilmu fikih ini salah satu ilmu yang paling utama di antara ilmu-ilmu lainnya. Kenapa? Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, ya, la faqihun wahidun asyaddu minasyaitan min alfi abidin. Ya, satu ahli fikih, orang yang ngerti fikih itu lebih berbahaya bagi setan, ya, lebih menakutkan bagi setan dibandingkan 1000 orang ahli ibadah tanpa ngerti fikih. Jadi setan itu lebih takut sama orang alim sendirian dibandingkan 1000 orang ahli ibadah tapi nggak punya ilmu. Kenapa? Karena orang ahli fikih ini, orang yang mengerti ilmu syariat, dia akan bisa memberikan keterangan kepada orang lain. Ini boleh, ini nggak boleh, ini halal, ini haram. Kenapa? Apalagi kita ini sebagai seorang suami atau bapak, nanti hati-hati. Walaupun kita rajin ibadah, ya, tapi kita punya tanggung jawab di rumah anak dan istri kita. Dulu dalam sebuah riwayat Nabi pernah cerita, ketika seseorang itu divonis Allah masuk surga, nanti kita ditimbang nih amal kita nih, semua nih amal kita ditimbang, banyakkan taatnya atau banyakkan maksiatnya. Ini orang ditimbang sama Allah Subhanahu Wa Taala, seorang laki-laki, wah sholatnya bagus, baca Qurannya rajin, puasanya pol, ya, hajinya masya Allah cakep, divonis masuk surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apa yang terjadi? Ketika pengen masuk pintu surga, dipanggil lagi sama Allah Subhanahu Wa Taala, ya fulan sini. Kenapa ya Allah, kok saya dipanggil lagi? Ya, ternyata apa? Kata Allah, ente kenal gak semua orang-orang depan saya ini? Ternyata yang di depan Allah itu ada istri dan anak-anaknya. Istri dan anak-anaknya. Kenal ya Allah, ini istri saya, ini anak-anak saya. Iya kenal. Mereka ini nuntut saya karena kamu saya masukin surga, kamu saya vonis surga. Mereka gak terima, demo sama saya. Apa kata mereka? Ya Allah, ambillah hak kami dari bapak kami dan dari suami kami. Dulu di dunia dia gak pernah ngajarkan saya mana halal mana haram. Dulu di dunia ketika saya bermaksiat dia gak pernah nasihatin saya. Sekarang kita sebagai seorang suami, seorang bapak, punya tanggung jawab besar di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, mendidik istri dan anak-anak kita mengenal ilmu agama. Kalau kita gak punya ilmu, biarkan mereka ngaji sama para ustadz, para kiai. Jangan kita udah gak ngaji, ngajarin enggak di rumah. Jadi kan kita repot nih. Anak mau ngaji kagak boleh, ngajarin gak bisa. Ya, ini pentingnya mencari ilmu seperti itu. Jadi kita bisa didik anak-anak kita supaya mengenal ilmu agama, kita bisa terangin ke mereka. Ya mungkin udah terlambat kali ya sekarang ya. Anak udah gede-gede, tapi nggak ada kata terlambat. Belajar. Nah, ini pentingnya belajar ilmu fikih. Ya, nah fikih itu luas. Fikih ini ilmu warisan dari Rasulullah SAW, diturunkan ke sahabat, turunkan ke tabi'in, ke tabi'in, dan ulama-ulama berikutnya sampai kita pada saat ini. Dan fikih itu luas. Ya. Perbedaan pendapat sering terjadi di antara para ulama. Jangankan ulama sekarang, para sahabat pun dulu berbeda pendapat. Karena sumber aslinya Rasulullah SAW sudah meninggal dunia. Jadi orang menafsirkan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad itu sesuai dengan cara pemikirannya, sesuai dengan yang dia lihat. Mungkin yang ini lihat, yang ini enggak. Yang ini dengar, yang ini enggak dengar. Ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama dalam perkara fikih. Oleh karena itu pentingnya mengaji fikih supaya kita mengerti bagaimana pendapat ulama dalam satu masalah, sehingga kita nggak fanatik. Ya, kalau udah fanatik repot ini. Merasa pokoknya yang diajari guru saya itu paling benar. Yang nggak sama saya berarti salah. Ada nggak begitu? Ada ini. Ini sering terjadi sekarang nih. Kenapa? Karena pemahamannya sempit, itu aja yang dibahas. Lihat, ya imam-imam besar yang akan kita bahas masuk Imam Syafi'i, imam mazhab kita. Beliau muridnya Imam Malik. Ya. Ada lagi di atas beliau Imam Abu Hanifah. Ya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, dan sebelumnya banyak imam lainnya. Ya, Daud Al-Zahiri, Hasan Al-Basri, banyak imam lainnya, para tabi'in. Antara mereka berbeda pendapat. Imam Syafi'i dengan gurunya saja Imam Malik beda pendapat. Imam Syafi'i kalau sholat pendapatnya yang sunnah ini tangan dipegang. Imam Malik lepas. Ya, berbeda pendapat itu. Beda padahal satu guru. Ya, gurunya, murid ibaratnya bahasa kita rujak banget loh. Ya, sama guru kagak nurut gitu. Tapi lihat, mereka nggak bertengkar ketika berbeda pendapat. Orang-orang sekarang yang saya sedih sekarang ini, maaf ini, kalau beda aja udah dah ente nih sesat,
ente nih bid'ah gitu, saya nggak senang nih. Lihat ulama-ulama dulu bagaimana toleransinya. Ya, Al-Imam Syafi'i ketika berkunjung ke tempat Imam Abu Hanifah, ketika itu Imam Abu Hanifah sudah meninggal dunia. Imam Syafi'i berziarah ke kubur Imam Abu Hanifah. Ketika sholat subuh, Imam Syafi'i disuruh jadi imam karena ini ulama besar nih, datang sebagai tamu, ya, disuruh jadi imam sholat subuh di tempatnya Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i berpendapat dalam fatwanya, kunut subuh itu hukumnya apa? Sunnah. Imam Abu Hanifah mengatakan tidak sunnah. Tapi lihat apa yang Imam Syafi'i lakukan di tempat Imam Abu Hanifah jadi imam sholat subuh. Imam Syafi'i tidak melakukan kunut, sehingga setelah sholat ramai orang yang jadi makmumnya, murid-murid Imam Abu Hanifah. Mereka bertanya sama Imam Syafi'i, ente kan mufti, ente kan imam, ya, pemilik madhab, ulama besar, kenapa nggak konsisten sama pendapat ente sendiri? Masa kita hanya unyuk bencok, di sini bilang lain, di sana lain, ya? Kok bisa begitu? Kenapa ini? Ente bilang kunut sunnah, kenapa ente nggak kunut? Apa jawab Imam Syafi'i? Saya sekarang berada di tempat Imam Abu Hanifah dan saya menghormati pendapat Imam Abu Hanifah. Lihat indahnya toleransi para imam kita, nggak berantem tuh, ya. Kita kadang gara-gara kunut jangan subuh di situ. Kenapa? Nggak pakai kunut? Ya gara-gara nggak kunut nggak mau sholat subuh. Yang itu pakai kunut udah nggak usah sholat situ, pakai kunut. Ya, yang sini aja, jangan di sini. Kenapa? Tarawih 23, ini jam 8. Gara-gara ini kita ribut nih. Orang Amerika udah ke bulan, kita masih bikin kunut aja. Gak rapi-rapi kita berantem mulu. Ayo kita belajar secara luas. Imam banyak, pendapat banyak. Kalau Anda mau ikuti pendapat Imam Abu Hanifah silahkan, gak ada paksaan harus Imam Syafi'i, enggak. Cuma kenapa saya ingin bahas Imam Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i? Karena menurut yang saya lihat sekarang orang-orang Indonesia rata-rata bermadzhab Syafi'i. Jadi biar mereka paham dan tidak gampang menyalahkan mazhab lain. Ini pentingnya kita belajar fikih, ya, belajar perbedaan pendapat supaya kita terbuka luas wawasan kita. Jadi kalau ada orang sholat begini-gini, nggak usah disalahin. Memang ada yang mengatakan begini, cuma mazhab Syafi'i enggak. Itu aja, selesai. Ada orang kunut, yang satu nggak kunut, jangan berantem. Ente kunut silahkan, nggak kunut juga silahkan. Yang penting sholat, jangan nggak sholat. Nah ya, ini yang penting nih. Perlunya belajar fikih. Nah, siapa sih Imam Syafi'i ini? Ya, Imam Syafi'i ini adalah seorang ulama besar keturunan bangsa Quraisy, dan Nabi pernah mengatakan nanti ada seorang alim Quraisy, kata Rasulullah, ilmunya akan nyampe dari timur ke barat, yaitu Imam Syafi'i rahimahullah taala. Ya, Imam Syafi'i ini lahir bernama Muhammad, ya, julukannya Abu Abdullah, punya orang tua namanya Idris, Muhammad bin Idris. Jadi kita nih biar tahu nama imam kita Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, ya. Bapaknya nih, beliau Bapak Imam Syafi'i ini adalah orang miskin, ya, orang miskin, orang susah. Jadi belum tentu orang susah itu nggak bisa jadi orang alim, belum tentu. Siapa tahu anaknya, kita nggak tahu. Jangan pernah putus asa, gitu ya. Saya sih nggak ada keturunan kiai, belum tentu nggak jadi kiai. Emang kiai turunan? Kagak. Raja keturunan, ya. Ini Idris muda, ya, pemuda yang bernama Idris ini dulu waktu mondok pernah berjalan di pinggir kali, tiba-tiba ada apel hanyut, buah apel, ada yang mengatakan 5. Nah, ada apel, perut lapar, kira-kira ngapain? Ambil kan? Ya, sama kayak kita kadang nggak lapar diambil juga kita. Ini memang lagi lapar, pengen makan tuh apel di sungai, ya, diambil dimakan. Setelah dia makan buah apel ini, dia merasa kenapa setiap dia mencari ilmu masuknya susah, nangkepnya susah. Kita kan begitu ya. Kita nyari ilmu nih, kalau lagi ngaji, sekarang paham nih, besok ngaji udah lupa lagi. Mungkin kebanyakan dosa gitu, nggak paham satu. Ya, karena kata Imam Syafi'i pernah mengatakan, saya pernah bertanya sama Waqi', gurunya beliau, an su'i hifdzi, ya, sa'altu Waqi'in an su'i hifdzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi, kata Imam Syafi'i. Saya pernah nanya sama guru saya, Waqi', kok susah banget ngapalin, apa sebabnya? Katanya salah satu penyebab anda susah menghafal adalah caranya tinggalin maksiat. Kenapa? Li'anna ilma nurun wa ilmu Allah la yu'ta li'asi. Karena ilmu itu adalah cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, dan cahaya tidak akan Allah berikan pada orang yang suka maksiat. Jadi kalau kita mau paham ilmu agama, kalau ngaji bisa cepat paham, ini jangan sering-sering maksiat. Kalau bisa jangan maksiat. Ini seorang pemuda yang bernama Idris. Ini kan namanya apel di kali, bagi kita kan halal ya.
yang ada yang punya, yang nganyut gitu kan. Ternyata setelah dia makan kok merasa susah belajar. Ya, ditanya-tanya, ingat kata gurunya, ente pernah nggak maksiat apa yang bikin susah ngapalin? Setelah diingat-ingat sama dia, oh iya kayak saya pernah makan apa, saya nggak tahu yang punya siapa. Ya, kata gurunya, coba ente telusuri itu sungai, cari pemiliknya, minta ridhonya dia. Ikutin ya, kalau sungai nggak apa-apa, ikutin ya, pinggir sungai ikut. Ternyata setelah agak jauh ada sebuah rumah, pinggirnya ada pohon apel. Datangin tuh rumah, ngomonglah nih ya Idris ini kepada pemilik rumah itu, Pak, nama saya Idris, saya pernah makan buah apel yang mengalir hanyut di sungai. Kemungkinan nih apel punya bapak, karena yang lain nggak ada pohon apel pinggir sungai, cuma bapak doang. Oh begitu, iya. Dan setelah saya makan ini, saya jadi susah belajar. Ya, jadi saya minta ridho dari bapak supaya bapak mengikhlaskan apel yang saya makan. Oh, lihat ini seorang pemuda minta maaf cuma gara-gara apel doang. Kita nemu duit 100.000 kagak minta maaf kita. Sikat aja langsung. Itu masuk 100.000, sejuta apalagi ya. Nah ini lihat, apel doang, sebuah apel. Ini seorang bapak itu melihat ini bukan pemuda sembarangan nih. Ini orang benar, orang soleh namanya ini. Ya, akhirnya dikasih syarat. Saya mau maafin ente, tapi dengan syarat. Apa syaratnya Pak? Ya kalau mau dimaafin harus dipenuhi. Apa aja dah, apa dah syaratnya? Kamu harus nikah sama putri saya. Enak gak tuh kira-kira? Syaratnya nikah, enak. Ya. Oh nikah sama putri Bapak? Iya, mau. Insya Allah mau. Tapi ntar dulu katanya. Dengar dulu. Putri saya ini buta. Waduh, kita punya istri buta, enak gak kira-kira? Wah kagak enak ya. Walaupun cakep cuma buta, gak enak, aja jalan-jalan gak bisa. Misalnya kita tuntun mulu gak enak ya. Buta doang Pak? Enggak cuma buta, tuli juga. Waduh ampun ya, gak bisa dengar. Dan bisu. Lengkap banget itu. Buta, tuli, bisu, tangan dan kakinya juga lumpuh. Waduh, kalau bini begini kayaknya kita gak bisa nikmat hidup nih ya. Kita yang ngerawat dia jadinya ya, bukan dia yang ngerawat kita. Tapi karena persyaratan seperti itu, gimana? Ente mau apa enggak? Tapi kalau saya nikah dimaafin Pak? Iya saya maafin. Ya udah saya nikah deh. Nikah akhirnya. Dengan ingin cuma dapat ridho, minta dapat maaf dari orang lain. Cuma gara-gara apal doang. Ya. Kemudian setelah menikah, akad nikah. Kalau nggak akad nikah orang dulu pakai sekarang. Disandingin di sebelahnya, Kak. Itu bukan cara Islam itu. Ya, itu cara Kristen begitu dipakai sama orang kita, orang Islam. Disandingin sebelah belum nikah. Dipakai apa tuh? Kerudung gitu putih ya. Itu bukan cara Islami. Orang nikah orang Islam itu bapak sama calon suami doang yang akad. Ntar udah halal, udah saja di istri, baru masuk di kamar. Lihat tuh istrinya gitu, sunnahnya begitu. Sama nih pemuda Idris ini nikah akad depan bapaknya. Setelah nikah kata bapaknya, silakan masuk ke kamar tuh istri kamu di situ. Lihat, ya. Setelah masuk ke kamar, ya dia baca salam, assalamualaikum. Dia lupa, kan bisu tuh. Assalamualaikum. Wah ada jawaban dari dalam. Waalaikumsalam. Kaget dia. Wah salah. Tutup lagi. Pak, kayaknya salah Pak. Kayaknya salah Pak. Bukan ini. Kenapa? Anak saya cuma dia doang. Enggak Pak. Dia bisa jawab Pak. Itu bapak bilang dia bisu. Lihat dulu juga. Coba masuk dulu. Setelah masuk pintu kamarnya, ternyata dia temukan seorang wanita yang cantik. Masya Allah. Ya. Kalau sekarang kayak siapa nih? Nia Ramadhani kali ya. Cakep ya, apalagi Arab. Aku kalau pernah kalah nih Bang ya, Arab nih, cewek Arab, tinggi, putih, hidung mancung, badan semampai. Masya Allah, cakep dah. Oke, ngeliat orang kita kagak demen aja dah. Ya. Kalau pernah ke Arab begitu beda orang-orangnya. Ya cakep. Ya, pas dilihat cakep, matanya ngelihat, telinganya denger, bisa ngomong, kaki sama tangan gerak. Wah, keluar lagi dia. Pak salah ini, pasti salah ini katanya. Kenapa emang? Enggak, ini bukan yang seperti bapak sifatin. Dia bisa lihat, dia bisa dengar, bisa ngomong, kaki tangannya bisa gerak, katanya lumpuh. Kata bapaknya, maksud saya anak saya itu nggak buta, ya dia nggak pernah lihat-lihat perkara yang Allah haramkan. Maksud saya dia tuli, dia nggak pernah dengar-dengar yang Allah haramkan. Lisannya terjaga, nggak pernah bohong, nggak pernah berkata-kata kotor, tangannya nggak pernah dipakai maksiat, kakinya nggak pernah berjalan di tempat-tempat maksiat. Itu maksud saya. Katanya Idris ini, ya kalau begitu sih terima kalau gitu ya. Enak. Dapat istri seperti itu, lihat dapat ridho, cuma pengen dapat maaf dari orang lain. Nah kita kadang mata kita pakai ngelihat maksiat. Ustadz sama juga, ya.
Kalau Ustaz lagi jalan lihat cewek cakep, kira-kira merem apa melek? Kalau kita nih, ya, kita lagi naik motor nih, depan kita cewek naik Mio, celana pendek, kita lihat apa kita merem? Merem nabrak ya. Lihat alhamdulillah. Lihat nih, maksiat terus. Orang-orang dosa menjaga banget supaya tidak bermaksiat. Maka lahirlah dari pernikahan orang-orang soleh ini, wanita yang soleh, laki-laki yang soleh menikah, lahirlah seorang anak yang bernama Muhammad, ya, yang menjadi imam besar. Ya, Imam Syafi'i ini meninggal orang tuanya fakir, yatim. Ya, bapaknya ini aslinya di Mekah, keturunan Quraisy. Nasabnya nyambung sama Rasulullah SAW dari kakeknya. Ya, kemudian dari Mekah beliau pindah ke Syam. Ya, pindah ke Syam. Lahir di sana Imam Syafi'i di Ghuzah namanya. Kalau sekarang Gaza ya, bahasa kita, bahasa sekarang orang nyebut di Gaza. Di Ghuzah, ya. Lahir di sana, kemudian bapaknya meninggal, Imam Syafi'i masih kecil, dibawa pulang lagi sama ibunya ke Mekah untuk supaya nasabnya terjaga. Ya, karena pergaulan berbeda. Ya, di Mekah sama kota-kota lain waktu itu udah beda. Imam Syafi'i ini walaupun hidupnya miskin, ya, Imam Syafi'i menurut riwayat itu di perut ibunya 4 tahun. Kalau orang kita nih telat seminggu 2 minggu aja, dokter bilang, Bu, induksi Bu, takut keracunan air ketuban gitu kan ya, takut kelilit tali pusar. Orang dulu enggak, 4 tahun Imam Syafi'i di perut, ya, lahir normal, ya, kemudian Imam Syafi'i kecil dibawa ke Mekah, masukin belajar sama ibunya, umur sekitar 7 tahun, Imam Syafi'i sudah hafal Al-Quran 30 juz. Kita 7 tahun ngapain? Main game. Anak sekarang 7 tahun main PS, ya, jago, main laptop, main tab. Imam Syafi'i 7 tahun hafal Al-Quran. Ya. Ketika belajar, Imam Syafi'i ini ngaji, ya, sama seorang gurunya, tapi ibunya nggak bisa bayar. Ya, kan ada biaya kalau ngajar belajar itu. Ya, ibunya nggak punya uang, orang susah, janda. Ya, akhirnya gurunya bilang karena nggak bisa bayar, nggak boleh ikut ngaji. Ya, tapi apa yang terjadi, Imam Syafi'i ini walaupun dia nggak boleh ikut secara resmi, dia nguping kalau gurunya lagi ngajarin, nguping dari jauh. Yang dibacakan hadis oleh guru-gurunya dihafalin sama dia. Ketika gurunya lagi istirahat, dia datangin teman-temannya, dibaca hafalan depan teman-temannya. Tadi anak hafalin begini, bener kan? Dibaca sama teman-temannya. Oh ya bener. Dia balik lagi nguping lagi. Nih Imam Syafi'i itu. Sampai akhirnya ketahuan sama gurunya tuh. Ya, Imam Syafi'i lagi membaca hafalannya. Setelah gurunya melihat Imam Syafi'i ini memiliki kecerdasan yang luar biasa, akhirnya tetap disuruh ngaji lagi, dibeliin buku-buku sama guru-gurunya. Ini Imam Syafi'i kecilnya, ya. Kemudian setelah menghafal Quran 7 tahun, beliau ngaji, pindah ke Madinah, ngaji sama Imam Malik, gurunya. Ya, sama Imam Syafi'i ketika ngaji sama Imam Malik ulama yang kaya dan terhormat di Madinah. Ya, ketika ngaji orang-orang pada pegang buku, nulis, nyatet. Imam Syafi'i enggak, ya. Ketika Imam Malik ngomong, dia kayak pura-pura nyatet doang di tangan. Imam Syafi'i lihatin, Imam Malik lihatin aja, ya. Itu gua sama Malik, jangan bercanda dong. Katanya enggak Imam, saya enggak bercanda, saya nyatet cuma di sini, gak ada kertas. Jadi seakan-akan saya menulis, saya hafalin. Hafalin tuh, jangan sebutin dari hadis-hadis. Karena Imam Malik ini mengajarkan kitab Muwatta namanya. Kumpulan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW disebut dikumpulin jadi Muwatta, zamannya Khalifah Harun ar-Rasyid. Insyaallah hafal, Syekh. Coba baca depan anak. Dibaca semua dari awal pelajaran sampai akhir, hafalan Imam Syafi'i. Lihat cerdas Imam Syafi'i. Baca. Umur 12 tahun kitab Muwatta sudah hafal. Yang murid-murid lainnya belum hafal, Imam Syafi'i sudah hafal. Sampai akhirnya, ya, Imam Syafi'i umur 15 tahun sudah dijadikan mufti. 15 tahun jadi mufti ahli fatwa di kota Mekah dan Madinah di Hijaz. Ya, ini sejarah singkat Imam Syafi'i. Ya, beliau lahir sekitar tahun 150 Hijriah. Itu udah lama banget nih. Sekarang 1435. Imam Syafi'i lahir 150 Hijriah. Ya, meninggal 204 Hijriah. Jadi umur sekitar 54 tahun. Tapi lihat ilmu Imam Syafi'i. Ya, ilmunya tersebar sampai sekarang. Sampai di Indonesia. Kenapa kok orang-orang Indonesia banyak yang bermadzhab Syafi'i? Karena orang Indonesia ini Islamnya dibawa oleh orang-orang dari India, ya, yang wali songo itu semua dasar dari India. Yang mana India ini aslinya bukan India, tapi keturunan dari Hadramaut, ulama-ulama Hadramaut yang masih keturunan Habaib,
kita bilang Habib ya, Habib kalau kita bilang ya. Dari Amul Faqih ini nyambung ke Hadramaut. Sedangkan di Hadramaut mazhab yang dipakai dan tersebar sampai sekarang mazhab Syafi'i. Makanya karena sumbernya bermadzhab Syafi'i, kita pun rata-rata bermadzhab Syafi'i. Tapi apakah harus kita pakai mazhab Syafi'i sampai mati? Enggak ada kewajiban sama sekali. Kalau seandainya Bapak dan hadirin ini pengen, saya kayaknya pengen mazhab Malik aja deh, ya, nggak usah pakai Syafi'i lagi. Boleh nggak? Boleh. Nggak ada kewajiban. Karena semuanya punya dalil masing-masing. Jadi jangan kita fanatik, ya. Enggak harus Imam Syafi'i harus, enggak harus. Cuma kenapa yang ingin saya kali mazhab Syafi'i, karena saya lihat orang-orang rata-rata orang kita bermadzhab Syafi'i jadi enggak berbenturan. Karena kalau kita ngajar mazhab yang beda, kok Ustaz kok begini nih? Yang saya kerjakan enggak begini, jadi bingung orang. Nah, nanti mungkin ada sedikit aja tambahan perbedaan-perbedaan di antara para mazhab-mazhab yang lainnya. Ini sekedar pendahuluan yang ingin saya sampaikan tentang pentingnya belajar fikih dan siapakah imam yang kita anut pendapatnya. Imam Syafi'i mengatakan, kalau seandainya pendapat saya berbeda sama Quran dan hadis dan sunnah, maka ambil pendapat Quran dan hadis. Jadi Imam Syafi'i bukan manusia yang nggak ada salahnya, ya. Imam Malik manusia biasa, Imam Abu Hanifah manusia biasa. Nah kita, ya, makanya pentingnya ngaji itu dengan dalil-dalilnya, walaupun tidak secara terperinci masing-masing, karena lama kalau ngaji dalil semua, ya. Jadi kita belajar supaya kita paham mana yang benar, mana yang salah, berdasarkan dalil Al-Quran hadis atau pendapat para ulama kita, supaya kita nanti ketika berbenturan dengan orang yang berbeda sama kita nggak gampang saling menyalahkan. Ini pentingnya belajar, ya. Mudah-mudahan yang pendahuluan ini bisa difahami, ya, bisa dapat memberikan masukan buat para hadir ini. Dan insya Allah kalau memang Allah kasih izin, pengajian ini mingguan, ya, mingguan. Nanti mulai kita bahas. Biasanya fikih itu, kitab-kitab fikih itu pembahasannya dimulai dari kitab Thaharah, kitab tata cara bersuci. Kenapa kok bersuci duluan? Karena ibadah kita, ya, yang sering kita kerjakan setiap hari tidak lain adalah sholat. Sedangkan sholat, salah satu syaratnya harus bersuci terlebih dahulu. Makanya kita bahas tentang sholat, ya, tentang cara bersuci terlebih dahulu sebelum kita sholat. Ini urutannya seperti itu. Kitab Thaharah, kemudian bahas sholat. Setelah sholat baru biasanya puasa atau zakat, ya. Setelah itu baru haji. Setelah itu baru muamalah, jual beli, utang piutang, gadai menggadai. Ini semua pembahasan di fikih semuanya. Tapi kita akan bahas secara bertahap. Mungkin itu yang Bapak pegang kitabnya itu terjemahannya. Sebenarnya kitabnya itu takrib. Kalau di pondok-pondok pesantren Jawa itu namanya kitab takrib, ya. Itu adalah fikih yang sangat ringkas. Jadi buat orang-orang kayak kita mungkin sedang tidak terlalu lebar, ya. Cuma memang di situ Dokter Mustafa Bago, ya, Mustafa Bago, ya, atau Dubai situ Pak Buko, ya, Mustafa Buko, ya. Mustafa Al-Buko ini memberikan tambahan. Jadi itu kayak semacam syarat atau footnote gitu. Ketika dikatakan misalnya air ada 7 macam, air suci ada 7 macam, ya, di situ dikasih dalilnya supaya kita tentrem. Bukan ini ulama ngarang apa ya? Nah, ada dalilnya. Ketika dikatakan air itu suci dan mensucikan, ada dalilnya. Dikatakan air itu musta'mal atau mutanajis, ada dalilnya. Gitu. Sebenarnya kita pastinya takrib itu nggak menyebutkan dalilnya. Kenapa? Karena memang takrib itu diminta oleh teman-teman pengarang itu diminta satu kitab yang ringkas untuk mudah dihafal. Jadi kita jangan terpaku sama dalilnya supaya penambah ilmu saja, wawasan saja. Cuma yang penting kita bahas fikihnya itu. Jelas kira-kira ini? Ya, ini jam 1. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa memberikan pencerahan atau motivasi supaya kita lebih rajin lagi mengkaji ilmu agama, khususnya ilmu fikih. Ya, sekian dari yang bisa saya sampaikan. Kita tutup dengan surat doa. Ada gimana? Sesi tanya jawab nggak? Ada yang mau bertanya? Saya persilahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai untuk kemudahan dalam menghafal ataupun dalam menuntut ilmu dan lain sebagainya dalam kita berkehidupan sehari-hari, Ustaz, ya. Kan kita ini tidak terlepas dari maksiat tadi, ya. Nah, cara kita untuk menghindar, yang lebih baik kan menghindar, ya. Tapi kalau toh itu sudah kejadian atau itu bagaimana pensucian nanti kita kembali lagi itu. Masih saya dengar tuh ada beberapa amalan, misalkan perbanyaklah istighfar,
karena itu akan banyak mendatangkan rezeki dan banyaklah keutamaan dari istighfar itu sendiri, ataupun dengan berzikir, atau ada hal-hal lain yang perlu dijelaskan. Terima kasih atas penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya, kalau kita ingin belajar atau menghafal sesuatu susah, tadi kan dikatakan tinggalkan maksiat. Sedangkan maksiat ini sekarang khususnya di akhir zaman ini nggak bisa kita hindari. Kita keluar rumah udah melihat ya maksiat. Ntar di kantor ya lihat maksiat. Maksiat yang sering itu ya kita lihat aja, perempuan nggak pakai jilbab udah maksiat nggak? Maksiat kita nggak boleh lihat rambutnya, auratnya dia kita lihat. Dan ini tersebar di mana-mana di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Ya, bagaimana caranya? Memang di akhir zaman itu kata Rasulullah akan kembali menjadi rusak lagi orang. Budi al-Islamu ghariba wa sayaudu ghariba. Islam itu dimulai dari sesuatu yang aneh. Dulu ada orang sholat zaman Rasulullah, ada orang baca Quran, ada orang haji, dilihatnya aneh karena orang banyak yang nggak, banyak orang kafir. Ya, sampai Islam itu jaya, kemudian tersebarlah Islam, orang senang dengan pekerjaan-pekerjaan amal-amalan agama Islam. Ya, tapi yang kata Rasulullah di akhir zaman akan kembali lagi seperti itu. Mungkin ada orang yang senang duha, dikatain dia duha mulu, rajin banget ya, aneh lihatnya. Ya, kita nggak mau maksiat, diajak dugem nggak mau, kayaknya nggak gaul ente. Ya, ngapain? Dia pulang langsung pulangnya dugem dulu. Terlihat aneh lagi nih di akhir zaman seperti itu. Nah, bagaimana cara terbaik adalah menghindari. Makanya Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad pernah mengatakan, "Hadza zamanus subuh." Ya, ini zaman sekarang ini zaman Nabi Abdullah ya, 1300 Masehi gitu. Dia katakan ini zaman sekarang ini zaman yang lebih baik kebanyakan diam, jangan banyak ngomong. Ya, waluzumul buyut, dan lebih baik banyak tinggal di rumah kalau nggak ada keperluan. Kalau memang kerja, setelah itu nggak usah jalan-jalan. Mulai. Itu katanya, ya. Waridho bil qut. Ente merasa ridho cukup dengan rezeki yang Allah berikan. Makan yang ada udah nggak usah macam-macam. Karena makanan sekarang aneh-aneh, ya. Halal apa enggaknya kita nggak peduli sekarang. Saya ngeri sekarang kalau masuk restoran itu saya tanya dulu, maaf ada sertifikat halal nggak? Saya gitu. Kenapa? Kadang campuran yang haram-haram itu kita nggak tahu. Ya, kalau nggak ada sertifikat MUI ngeri dah. Kalau restoran Cina, Jepang segala macam, ya kalau kayak warteg sih soal halal dah. Ya, warteg Padang insyaallah halal. Cuma kalau model-model yang ya Cina, Jepang kita nggak ngerti apa yang dia pakai itu. Ya, nah ini Imam Haddad mengatakan seperti itu. Ridho dengan yang Allah berikan di rumah cukup. Ya. Oleh karena itu yang bagaimana kondisi kita sekarang? Kita sering maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang benar cara terbaik untuk membersihkan diri kita adalah perbanyak istighfar. Ya. Beristighfar ini kata Rasulullah, tuba liman wajada fi sohaifihi istighfarun katsira. Sungguh beruntung bagi orang yang nanti di hari kiamat menemukan catatan amalnya banyak istighfarnya. Ya, karena manusia tidak akan pernah luput dari dosa. Karena dalam hadis lain Nabi mengatakan ya, kullu ibnu adam khata'. Setiap anak manusia itu pasti pernah bikin dosa. Pasti pernah salah, benar enggak? Setiap kita ini pasti pernah dosa nih. Ya, enggak ada orang yang suci di antara kita. Pasti pernah salah. Tapi bukan orang yang salah itu orang yang baik, bukan. Yang siapa yang baik? Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Sebaik-baiknya orang yang salah itu yang mau taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi taubat nih sama Allah. Jangan kita sengaja melihat, ya. Kalau ketika ada cewek ya berpakaian mini, ya, kata Rasulullah, an-nazratul ula laka. Pandangan pertama ente itu hadiah buat ente. Kita nggak sengaja nih, lagi jalan cewek lewat, seret, wih, cakep banget, udah diam aja tuh, hadiah namanya tuh, ya. Tapi wathaniyah alaika, yang kedua, itu dosa buat ente. Kadang kita yang bahaya nih, yang keduanya ini, ya. Kita lihat cakep, dia lewat, kita terusin. Wih, wah, ini, kadang sampai begini kita nih, ya, ngeliatin bodinya. Ini yang haram buat kita. Nah, menghindari maksiat zaman sekarang mungkin susah. Cuma yang paling penting berbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dalam hadis qudsi Allah mengatakan ada seorang anak Adam bermaksiat sama saya. Kemudian dia minta ampun sama saya, nangis-nangis. Kata Allah, "Aghfiru laka wa la ubali." Saya maafin kamu dan saya enggak peduli berapa banyak dosa kamu. Besok dia maksiat lagi, kata Allah. Ya, malamnya dia tobat lagi sama saya. Ya, apa kata Allah? Aghfiru laka wa la ubali. Saya maafin, saya enggak peduli. Yang penting kamu minta maaf sama saya. Ini hebatnya Allah, kita punya Tuhan yang sangat luar biasa, yang sangat pengampun. Ya, istighfar itu Masya Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Ya, cuma jangan sengaja maksiat. Ya, kalau udah pernah Ustaz, saya udah padahal mau dulu gimana? Pintu taubat terbuka luas. Ya, Allah mengatakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu
ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hambaku yang sering menyia-nyiakan dirinya, yang sering menzalimi dirinya sendiri, sering maksiat sama saya, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah akan menghapuskan semua dosa asal mau taubat. Ini hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Berkali-kali pun kita dosa, tapi kita mau taubat sama Allah, dimaafin sama Allah Subhanahu wa taala. Beda sama kita. Manusia kalau bikin salah, nih saya bikin salah nih, ngeselin Bapak nih, ya. Saya minta maaf ya, langsung aja tadi handphone jatuh, hancur. Ya gue maafin dah temen ya. Pertama, besok ya, pertama handphone hancur. Yang kedua mobil tabrakin. Datang lagi, maafin ya mobil gue pakai nabrak nyenggol. Ya udah apa-apa dah, maafin dah. Tapi kesel tuh. Ya lagi gede banget nih. Besok ada lagi tuh. Ngerusak barangnya lagi, minta maaf, kesel kita. Maaf mulu, ganti gitu kita kan ya. Tapi Allah enggak. Allah kata Allah dalam hadis qudsi, wa inni uhibbut taibin. Saya cinta sama orang-orang yang tobat. Ini hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksiat apapun yang kita kerjakan, besarnya bagaimana, selama kita mau tobat, mau istighfar sama Allah Subhanahu wa taala, kita punya keyakinan akan Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Makanya ya, rajin-rajin kata Rasulullah, rajin-rajin bangun malam, nangis di malam hari. Ini salah satu cara yang membuat taubat kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Rasulullah, setiap mata di hari kiamat nanti akan nangis. Nyesal semuanya. Ya Allah, dulu saya jarang sholat, dulu saya jarang baca Quran. Ya nyesal semua nangis. Kecuali orang yang enggak nangis di hari kiamat kata Rasulullah adalah mata yang di malam hari dia pakai untuk mengeluarkan air matanya. Khaufan min Allah, karena takut sama Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masing-masing ukur dah. Kita jam 3 bangun enggak, setengah 4 bangun enggak? Nonton bola doang. Kalau lagi ada bola kita bangun, enggak ada sampai subuh, ya. Ayo coba bangun jam 3, setengah 4, orang-orang lagi tidur kita bangun. Ambil air wudu, kita nangis sama Allah Subhanahu wa taala. Ngadu sama Allah, curhatnya sama Allah. Imam Syafi'i, imam mazhab kita nih, dia mengatakan laula qiyamul lail ma ahbabtu baqa'i fid dunya. Ya, kalau bukan karena bangun malam, saya enggak demen tinggal di dunia. Kenapa? Imam Syafi'i mengatakan seperti itu. Karena ketika di malam hari ini kata Imam Syafi'i, saya merasa bisa berduaan sama Allah Subhanahu wa taala. Lihat nih hebatnya orang-orang dulu. Merasa demen di malam hari bisa berduaan sama Allah ketika orang-orang lagi tidur. Ya. Kita kan kalau pacaran nih, waktu zaman pacaran, enaknya pacaran berdua bertemanin orang tua. Berdua ya, mojok berdua lagi, udah berdua mojok lagi. Biar gak ada yang nemenin. Karena orang cinta itu pengen berduaan, jangan diganggu sama orang lain. Ini Imam Syafi'i merasakan seperti itu. Saya kalau bukan karena bangun malam nggak bisa berdoa sama Allah, saya nggak betah di dunia. Jadi nikmatnya itu ketika bersama Allah Subhanahu wa taala. Ini di malam hari coba kita bangun, ya. Salat minimal 2 rakaat salat, kita angkat tangan kita, doain anak istri kita. Doain teman-teman kita, saudara kita, doain, nangis, ya Allah ampun ya Allah, saya punya salah banyak. Ya, dengan hal-hal seperti ini, insya Allah dosa kita Allah ampunin. Nah, ketika belajar ilmu kita cepat masuk. Dan yang terpenting ketika ilmu masuk, kata para ulama, ilmu itu ibarat hewan buruan. Kalau sudah dapat, diikat. Gimana cara ikatnya? Tulis. Jangan andelin ini, jangan. Kita nggak kayak orang-orang dulu. Imam Syafi'i kalau baca ini satu apa? Lihat apa? Kita enggak. Ya, kita baca, lupa lagi, ulang lagi. Ya. Orang-orang dulu ya, saking bersih hatinya, pikirannya. Ya. Cara mengikatnya gimana? Dicatat. Ya, kalau sekarang mungkin direkam ya, pakai suaranya, ya, pakai handicap segala macam. Ya, ada simpanan, ada memori, kemudian diulang-ulang. Ya, sama seperti orang yang menghafal Al-Quran. Dulu pengalaman saya begitu. Nggak ada ceritanya orang menghafal Al-Quran nggak diulang-ulang, nggak ada. Ya, saya menghafal Al-Quran nih, seret dapat sekian lembar, besok ulang lagi, ntar ulang lagi. Nggak ada ceritanya udah hafal udah, biarin aja, lupa semua. Bahkan Al-Quran kata Rasulullah itu seperti lebih cepat hilangnya dibandingkan ontak yang liar. Ontak liar kita biarin nih, kabur. Itu Al-Quran lebih cepat dari itu. Ya, nah jadi ilmu itu penting kita pahami dan kita ingat-ingat gimana cara supaya bisa cepat hafal, hindarkan diri dari maksiat. Kalau bermaksiat sering-sering istighfar, bertobat sama Allah Subhanahu wa taala dan dicatat kemudian diulang-ulang lagi. Ini baru ilmu itu nempel sama kita. Jelas kira-kira? Ada lagi mau nanya? Oh, udah ya. Oke. Kita tutup pengajian kita dengan baca surat Al-Fatihah. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga ilmu yang kita dapat di siang hari ini bisa memberikan kita lebih cinta, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah cinta kita kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan pengajian
pengajian kita ini bisa berlanjut sehingga kita dapat ilmu-ilmu dari ulama-ulama kita yang bisa kita amalkan dalam ibadah kita sehari-hari, sehingga ibadah kita benar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعلنا ولا فينا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.